sebelum mulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Sudah pada sarapan semua? Semangat untuk belajar hari ini? Pelajaran hari ini adalah pelajaran FKI. Ya. Silakan dibuka bukunya, anak-anak. Silakan langsung dibuka halaman 69. Sudah? Hari ini kita masuk pembelajaran ketiga tentang biografi Sunan Giri. Sebelum Pak Guru terangkan nanti, silakan anak-anak dibaca terlebih dahulu halaman 69 sampai 73. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah? Ya, Pak Guru cukupkan. Sebelum Pak Guru menerangkan apa yang sudah didapat dari tadi membaca, Mbak Sulfa, apa yang didapat? Biografi Sunan Giri. Terus Mbak Isa? Apa yang didapat? Biografinya. Mbak Isa? Sikap positif. Terus Mbak Rifa? Ya, peran Sunan Giri. Nah, sebelum itu Pak Guru jelaskan terlebih dahulu ya yang sudah anak baca tadi tentang biografi Sunan Giri. Ya, Sunan Giri. Ya, sebelum lahirnya Sunan Giri itu pada zaman dahulu di suatu kerajaan Belambangan terkena suatu wabah atau penyakit, ya, di mana penyakitnya itu sudah banyak orang yang mencoba untuk menyembuhkan, termasuk orang pintar ataupun orang tersohor, tapi kenyataannya tidak bisa menyembuhkan. Pada akhirnya datanglah Raden Maulana Ishak.
Nah, sebelum Raden Maulana Ishak itu menyembuhkan wabah atau penyakit, Raja Belambangan itu membuat suatu sayembara, woro-woro. Barang siapa yang bisa menyembuhkan wabah termasuk dari anaknya yang bernama Dewi Dadu, kalau laki-laki dijadikan suami, kalau perempuan dijadikan adik angkat. Nah, sebelum Raden Maulana Ishak itu mencoba untuk mengobati, Raden Maulana Ishak meminta kepada Raja Belambangan bahwasanya kalau nanti terlepas atau sembuh dari wabah penyakit, apa yang diminta oleh Raden Maulana Ishak? Semua keluarganya masuk Islam. Dan setelah itu Raden Maulana Ishak menyembuhkan penyakit dan akhirnya keluarga Raja Belambangan masuk Islam dan Raden Maulana Ishak menjadi menantunya. Tapi ada satu orang yang masuk Islam itu dengan tidak ikhlas atau tidak kemauan sendiri. Ada yang tahu namanya siapa? Raden Blambang. Kenapa itu? Tidak karena iri, ya. Karena iri sama Raden Maulana Ishak yang selalu dipuji-puji dan dibanggakan oleh Raja Blambangan. Pada akhirnya Raden siapa tadi? Yang iri? Raden Blambang. Nah, itu berniat untuk membunuh atau menyingkirkan Raden Maulana Ishak. Nah, berencana dan akan melakukan Raden Maulana Ishak mempunyai rencana ingin balik ke Samudra Pasai atau Aceh, ya. Nah, sebelum Raden Maulana Ishak itu kembali ke Aceh, dia berpesan kepada istrinya yang bernama Dewi Sekar Dadu bahwasanya yang sedang hamil umur 7 bulan, bahwasanya kalau anaknya lahir itu diberi nama Raden Paku. Nah, setelah itu menitip pesan dan meninggalkan pesan kepada Dewi Sekar Dadu, sang istrinya, Raden Maulana Ishak kembali ke Aceh atau Pasai. Nah, setelah itu baru melahirkan anaknya dan dibuang karena ada yang tidak suka, dibuang, dimasukkan ke peti, dan itu dibawa kemana? Ke laut, ya, dibuang ke laut. Nah, yang menemukan itu adalah awak kapal yang menuju dari Gresik ke Selat Bali. Nah, setelah ditemukan awak kapal, peti yang berisi bayi itu diserahkan ke Nyai Ageng Pinanti dan diberi nama oleh Nyai Ageng Pinanti yaitu Joko Samudro. Nah, setelah Joko Samudro itu dirawat, ya, selama 7 tahun, setelah itu Joko Samudro dititipkan ke pondok pesantren atau berguru kepada Sunan Ampel, ya, kepada Sunan Ampel. Sehingga itu pada waktu malam Sunan Ampel mencoba untuk mengambil air wudhu dan sholat tahajud untuk mendoakan santrinya. Nah, setelah itu berpesan, ya, bahwasanya Sunan Ampel itu mempunyai niat ingin mempertemukan Joko Samudro dengan ayahnya yang berada di Pasai. Nah, setelah itu Joko Samudro diutus oleh Sunan Ampel untuk pergi ke Pasai untuk menemui Raden Maulana Ishak. Setelah itu bertemulah Raden Maulana Ishak dengan Raden Paku atau Joko Samudro. Nah, setelah itu bercerita. Nah, ceritanya gimana?
nama anakku, oh kamu bapakku, kayak gitu ceritanya. Dan pada akhirnya bercerita, bertemulah sang ayah dengan sang anak, ya, bertemulah sang ayah dengan sang anak. Nah setelah itu, setelah bertemu sang ayah dengan sang ayah Raden Maulana Ishak itu menitipkan amanah kepada Joko Samudro yang sekarang beralih nama, diberikan nama menjadi Raden Paku. Bahwasanya diberikanlah segenggam tanah apa pasir, tanah lorong, tanah tamas, tanah, ya. Segenggam tanah. Kira-kira buat apa itu segenggam tanah? Mending ya banyak ya. Segenggam untuk mendirikan pesantren. Itu amanah dari Raden Maulana Ishak, ayahnya Raden Paku. Nah, setelah itu Raden Paku kembalilah dari Pasai atau dari Aceh ke tanah Jawa, membawa segenggam tanah, ya, dibawalah segenggam tanah dengan penuh amanah dari ayahnya. Nah, kembali ke tanah Jawa, yaitu Joko Samudro atau Raden Paku itu menemukan tempat di mana itu tempatnya pas dengan tanahnya, ya, tanah yang diberikan oleh ayahnya. Nah, disitulah Joko Samudro atau Raden Paku berusaha untuk mendirikan pesantren. Di mana tempatnya? Di Giri. Giri itu sama dengan gunung, ya. Nah, berdirilah pesantren di situ. Sunan Giri, ya. Joko Samudro atau Raden Paku yang mendirikan, sehingga tempatnya di Giri, sehingga disebutlah atau dijuluki dengan Sunan Giri sampai wafat dan makamnya berada di Giri, di atas gunung. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Berarti tadi setelah membaca ada yang ditangkap ya. Setelah itu baru Pak Guru terangkan. Nah, langsung nih, Pak Guru punya soal di papan tulis. Ya. Pak Guru punya soal. Di sini ada Mbak Sulfa, Mbak Iza, sama Mbak Rifa. Ya. Di sini pas ada 4 soal. Ya. Untuk nomor 1 dulu. Nomor 1, siapa yang mau maju? Nomor 1, silakan, Mbak Iza. Nomor 1. Nomor 1, jawabannya. Nomor 2, siapa? Ya, nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Ya, kita contohkan bareng-bareng ya. Apakah jawabannya benar semua? Ya. Ini soal sudah Pak Guru jelaskan dan juga anak-anak tadi sudah membaca ya materi tentang biografi Sunan Giri ya. Yang pertama, soal pertama. Sunan Giri, anak dari Raden Maulana Ishak. Betul atau tidak? Betul. Ya, betul. Nomor 2, Raden Paku ditemukan di laut setelah dimasukkan ke peti dan dibuang di laut. Maka ditemukannya di laut. Ya di rumah makan ya, sama di hotel ya. Nomor 3, yang menemukan Joko Samudro adalah Nyai Ageng Pinanti. Siapa Nyai Ageng Pinanti? Yang mempunyai awak kapal. Betul.
Hadir nomor 4, guru agama atau yang menjadi guru dari Sunan Giri atau Raden Paku atau Joko Samudro adalah Sunan Ampel. Betul? Betul. Ya, sampai sini paham? Paham. Oke. Ya, sampai sini paham? Ada pertanyaan sampai sini? Absen ya? Ya. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru absen dulu ya. Siapa tahu ada yang nggak masuk. Nanti yang hadir bilang hadir atau hadirok ya. Reren, hadir. Reren ada? Ya ada ya. Sultan, hadirok. Enok, ada ya. Rifa, hadirok. Banyu, ada. Aisyah, hadirok ya. Yazid, Revan, ada ya. Udah ada yang belum dipanggil? Oh ya, Iza, hadirok. Ada lagi yang belum dipanggil? Oh, terakhir. Padol Rukai? Ada ya? Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah disebutkan? Sudah? Paham ya? Mulai dari tadi sebelum Pak Guru menjelaskan, membaca terlebih dahulu. Agar apa? Setelah membaca, Pak Guru jelaskan itu lebih mudeng apa mudeng? Mudeng apa mudeng? Mudeng apa mudeng? Orang mudeng orang ya? Ya. Pak Guru cukupkan ya? Sampai berjumpa minggu depan. Silakan bukunya dimasukkan. Ya. Jangan lupa tetap belajar. Ya. Sebelum pulang berdoa terlebih dahulu agar apa? Selamat, agar ilmunya bermanfaat dan juga masuk dalam ya. Berdoa mulai. Dan cium tangan kedua orang tua ya.